Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi SDM. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Dalam perekrutan ataupun seleksi perusahaan, tidak akan gegabah atau sembarangan melaksanakannya. Ada proses atau tahapan yang harus diikuti. Karena jika tidak menjalankan tahapan-tahapan rekrutmen tersebut dan seleksi, perusahaan tidak akan mendapatkan sumber daya manusia yang diinginkan dan diperlukan. Adapun dalam proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu penyusunan strategi untuk merekrut. Dalam penyusunan strategi ini, peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, serta kapan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu pencarian pelamar-pelamar kerja. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Yang ketiga yaitu penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Yang keempat yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Dalam proses seleksi itu dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan dan terutama untuk testing. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi, yaitu reliabilitas dan validitas. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu A. Surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. B. Format atau borang lamaran. Pada tahap ini perlu format baku formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data lengkap dari calon karyawan. C. Tes kemampuan. Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah diterapkan. D. Tes potensi akademik atau ability test. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar, mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. E. Tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality test menaksir sifat-sifat atau traits, karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. F. Tes psikologi. Para pengusaha corporate, pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuat para pelamar yang tak berguna dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar
mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. G. Wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu mengharuskan adanya pertemuan pribadi atau harus bisa saling melihat, saling mendengar suara masing-masing, saling memahami bahasa yang dipergunakan. Yang kedua yaitu mengandung suatu sifat formal dengan pengertian bahwa pertemuan tersebut diadakan dengan suatu tujuan tertentu. H. Wawancara supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang baru diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan khusus pelamar yang dengan tepat. I. Evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi termasuk pula evaluasi medis pelamar sebelum keputusan memperkerjakan karyawan dibuat. Normalnya, evaluasi tersebut terdiri atas checklist kesehatan yang meminta pelamar menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan. Angket kadang-kadang ditambah dengan pemeriksaan fisik oleh perawat atau dokter perusahaan. J. Peninjauan pekerjaan yang realistis. Peninjauan pekerjaan yang realistis menambah wawancara pengawas atau supervisor. Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai dan format pekerjaan para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan penerimaan dibuat. Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi-kondisi kerja yang dilibatkan. K. Assessment Center. Assessment Center adalah cara penilaian para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu simulasi atau tugas-tugas yang diminta. I. Drug Test. Tes ini secara khusus meminta para pelamar untuk menjalani analisis air seni sebagai pokok dari prosedur seleksi rutin. Pelamar yang mempunyai hasil positif akan dihapus dari pertimbangan pemilihan selanjutnya. Maksud utama dari tes ini adalah untuk menghindari pengangkatan karyawan yang mungkin membuat masalah. Yang terakhir yaitu keputusan penerimaan. Terlepas dari apakah supervisor atau departemen sumber daya manusia membuat keputusan penerimaan atau kerja menandakan akhir proses seleksi dengan beranggapan bahwa kandidat menerima tawaran kerja. Proses penerimaan kerja menyangkut lebih dari sekedar menyampaikan tawaran. Untuk memelihara hubungan-hubungan publik yang baik, Departemen Sumber Daya Manusia harus memberitahu pelamar yang tidak terpilih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.